Selain pilkada di Kabupaten Serang, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di 23 daerah lainnya. Dan berikut daftar daerah yang melakukan pemungutan suara ulang. Selama bulan suci Ramadan, program makan bergizi gratis tetap berlangsung. Namun mekanisme pemberian MBG akan berbeda. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Hanya saja mekanisme pemberian MBG akan berbeda dari hari-hari biasa. Di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga memastikan menu yang diberikan setiap harinya selama Ramadan akan berbeda dengan biasanya. Ya, jadi bentuk makanannya bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Ya, mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat. Menurut Dadan, program makan bergizi gratis saat ini telah berjalan di 38 provinsi, termasuk Papua Tengah, dengan 693 satuan pelayanan. Hari kelima retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah kian bertambah ramai dengan bergabungnya kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Memasuki hari kelima, retret kepala daerah menghadirkan Ketua KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri sebagai pemberi materi. Sebelum mengikuti pengarahan materi, para kepala daerah mengawali hari dengan apel pagi dan juga ibadah. Di hari kelima, retret semakin ramai dengan bergabungnya ratusan kepala daerah dari PDI Perjuangan. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta. Ya, untuk mengetahui suasana retret hari ini dengan bergabungnya kepala daerah dari kader PDIP, kami sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat malam Kevin, apa saja agenda retret hari ini? Ya, selamat malam Priska dan juga pemirsa. Untuk saat ini kegiatan
dari pembekalan dari para kepala daerah ini masih terus berlangsung, di mana total saat ini bertambah menjadi 493 kepala daerah, yang mana ini masih terdapat kurang 10 sebenarnya, karena berdasarkan data ada 503 kepala daerah yang terregistrasi atau memang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dari 10 ini merupakan dari kader PDI Perjuangan dari Provinsi Bali dan 1 dari Provinsi Asmat Papua. Dan terkait dengan agenda pada hari ini memang cukup padat bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, karena memang ini diawali tadi juga sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat oleh sejumlah materi terkait dengan adanya asta cita dari Presiden Prabowo Subianto ke-4, ke-5, ke-6, dan juga ke-7. Di mana kalau dilihat dari pemaparan materi dari asta cita ke-4 ini berkaitan dengan pembangunan SDM, sains dan teknologi, kesehatan, olahraga, dan juga perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Dan tadi untuk asta cita ke-4 berkaitan dengan adanya, atau ke-5 maksud kami, asta cita ke-5 berkaitan dengan adanya melanjutkan hilirisasi, industrialisasi, dan juga dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian tadi juga disampaikan adanya asta cita ke-6 yang berkaitan dengan bagaimana bisa membangun desa untuk kepentingan ekonomi, dan ke-7 atau yang terakhir pada malam hari ini yang mana berkaitan dengan pemberantasan korupsi, narkoba, dan juga tentunya untuk bisa mencegah atau memitigasi terjadinya pemberantasan korupsi di daerah-daerah pada saat ini. Dan memang beragam atau banyaknya menteri yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan tema-tema tersebut, dan untuk malam ini memang dijadwalkan dari KPK, kemudian Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Kepala BPKP akan menyampaikan materinya yang mana akan segera dimulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga ada poin-poin menarik, salah satunya yang disampaikan dari Menkom DG Mutia Hafid berkaitan dengan bahwa di daerah-daerah ini sudah seharusnya menggunakan atau membuat adanya layanan publik berbasis elektronik. Di mana hal ini untuk bisa lebih transparan dan juga akuntabel untuk bisa mencegah dan meminimalisir adanya pemberantasan atau tindak pidana korupsi. Namun demikian, tadi ada salah satu tanggapan dari salah satu kepala daerah di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan yang menyampaikan bahwa di kabupatennya masih terdapat 5 desa yang setidaknya ini tidak atau masih belum memiliki adanya akses internet. Dan juga masih terdapat daerah-daerah lain yang menjadi concern utama dari Komdigi. Untuk itu nantinya dari pihak kepala daerah tersebut akan melakukan atau bersurat secara langsung kepada Komdigi dan akan segera dilakukan perbantuan agar bagi para desa-desa yang ada ini tidaklah atau bisa 100% terpenuhi secara akses internet maupun juga secara akses listrik di sana. Dan tentunya sampai dengan saat ini Priska, kami juga masih terus menanti dan juga terus memantau bagaimana perkembangan terkini atau isu-isu menarik yang terjadi selama pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan untuk besok hari juga masih akan terus berlanjut dari pagi hingga malam seperti hari ini dengan beragam materi yang cukup padat juga, dan informasikan besok juga akan dihadiri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melihat atau memantau bagaimana jalannya adanya pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Namun demikian, kami masih akan terus melihat apakah jadi atau tidak, karena memang informasi terakhir masih akan dilakukan sterilisasi terlebih dahulu dan juga survei dari tim Pas Pampres pada malam hari ini. Priska. Baik, terima kasih Kevin melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai dilantik, ratusan kepala daerah menjalani retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun jalannya retreat sempat diwarnai ketidakhadiran kepala daerah kader PDI Perjuangan sebagai buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Usai dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara 20 Februari lalu, 961 kepala daerah menjalani retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Retret berlangsung dari 21 hingga 28 Februari. Retret berisi pembekalan dari para menteri dan kepala lembaga. Berbagai materi disampaikan sepanjang retret mulai dari Asta Cita atau 8 visi misi pemerintahan Prabowo Gibran, pengelolaan keuangan daerah, rancangan pembangunan jangka menengah nasional, hingga isu pertahanan. Bersamaan dengan dimulainya retret, KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. PDI Perjuangan pun bereaksi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan 177 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan menunda mengikuti retret. Mega juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menunggu arahan. Meski ada imbauan dari Megawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 51 kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah ikut retret dari hari pertama. Di hari keempat, PDI Perjuangan akhirnya mengizinkan para kepala daerah yang merupakan kadernya untuk mengikuti retret. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan karena retret ini dinilai banyak manfaatnya. Kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya, ya, baik untuk kepentingan membangun integritas, leadership, manajerial, dan terutama berkawat. Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, teamwork, solidaritas antara mereka, gotong royong. Tito sebelumnya menyebutkan kepala daerah yang datang terlambat dan tidak menghadiri retret minimal 90% akan memperoleh sertifikat berbeda. Mereka yang hadir minimal 90% akan mendapatkan sertifikat lulus, sementara yang tidak hanya diberi sertifikat telah mengikuti saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatuz Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati Serang. MK menyebut kemenangan istri Menteri Desa Yandri Susanto itu atas cawe-cawe suaminya. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan mengejutkan. Membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatuz Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas dalam Pilkada Serang 2024. Ketua MK menyebut kemenangan Ratu Najib tidak murni karena ada cawe-cawe Menteri Desa Yandri Susanto yang merupakan suami Ratu Rahmatuz Zakiyah. Cawe-cawe Yandri sebagai Menteri Desa berimbas pada dukungan masif 277 kepala desa di Kabupaten Serang. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. Selain membatalkan kemenangan Ratu Najib, MK memerintahkan pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang paling lambat 2 bulan sejak putusan. Sampai saat ini kita belum dapat arahan dari KPU RI, artinya tindak lanjut PSU-nya, mekanismenya seperti apa nanti mungkin insya Allah akan dirapatkan esok hari. Hasil rekapitulasi Pilkada Serang, Ratu Najib Hamas menang 66,36%. Sementara rivalnya Andika Nanang 25,22%. Paslon Andika Nanang lantas menggugat hasil Pilkada Serang ke MK. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Selain pilkada di Kabupaten Serang, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di 23 daerah lainnya. Dan berikut daftar daerah yang melakukan pemungutan suara ulang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah hasil gugatan perselisihan hasil pilkada akan diminta mengikuti retret. Mereka akan menjalani retret secara susulan karena menunggu putusan MK. Retret akan digelar di BPSDM Kemendagri Jakarta. Nggak bisa, nggak akan konsepnya seperti ini. Karena apa konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama. Yaitu mereka mungkin ke BPSDM di mana? Di Kalibata yang tempat diklatnya punya Kemendagri, dan setelah itu kita akan berikan isikan materi. Jadi nggak akan sama seperti di Magelang. Magelang berbeda karena gabung jadi besar. Yang kedua materinya juga adalah gabungan dengan Lemhanas. Yang ketiga tempatnya waktunya cukup, tempatnya nyaman, informal, tidak di hotel, tidak di tak di dalam tenda. Tidurnya sama-sama, itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi siang. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Hari kelima menjabat Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul meninjau fasilitas MRT dan Transjakarta. Salah satu yang menjadi perhatian Bang Dul adalah kurangnya fasilitas parkir di kawasan MRT. Selasa pagi tadi, Bang Dul meninjau fasilitas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI. Ia pun berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta, salah satunya adalah terkait lahan parkir. Bang Dul juga mengatakan dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja ke Balai Kota. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput sini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya. Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin itu. Pemirsa, ajakan untuk menarik uang tabungan di rekening Bank BUMN viral di media sosial seiring dengan pembentukan Danantara. Masyarakat khawatir pembentukan Danantara rentan dikorupsi. Ajakan menarik uang tabungan atau rush money viral di media sosial usai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan Danantara. Pembentukan Danantara mendapat perhatian publik yang cukup besar. Pasalnya, badan ini dipercaya mengelola aset BUMN senilai 900 miliar dolar atau 15.000 triliun rupiah, termasuk hasil efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Besarnya dana yang dikelola Danantara dan adanya isu Danantara menjadi lembaga independen yang tidak boleh diperiksa KPK dan diaudit BPK menimbulkan pertanyaan publik. Masyarakat pun mempertanyakan kredibilitas dan transparansi Danantara jika tidak tersentuh oleh KPK dan BPK. Pemirsa, seruan menarik uang tabungan dari bank plat merah usai diresmikannya Danantara ditengarai akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Sementara itu pembentukan Danantara juga dikhawatirkan akan berimbas pada subsidi listrik dan BBM. Untuk mengulasnya sudah bergabung Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andri Satrio. Kami juga menunggu Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Antoni Leong untuk bergabung. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Mbak Priska. Ya, apakah Bang Antoni sudah bergabung juga? Ya, sudah siap Mbak, mainkan. Baik.
Mas Antoni, Pak Antoni sudah bergabung, Mas Andri juga sudah bergabung. Saya ke Mas Andri dulu mungkin. Mas Andri, ini kalau Anda melihat bagaimana pandangan terhadap ajakan menarik dana tabungan dari bank pemerintah yang viral di media sosial belakangan hari ini? Ya, tentunya pertama kita melihat bahwa dari Danantara sendiri dan juga mungkin Dewan Pengawas ya, dalam hal ini Kementerian BUMN masih belum jelas terkait dengan aset yang akan dikelola oleh Danantara gitu ya. Dan banyak diantaranya juga terkait dengan masalah akuntabilitas dan apakah lembaga ini cukup prudent begitu ya. Dan ini sampai dengan hari ini kita masih belum lihat bahwa Undang-Undang BUMN dan juga Kepres itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal kan sudah ditandatangani oleh Presiden. Tetapi dalam prakteknya Undang-Undang BUMN dan juga Kepres ini masih belum ada. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana lembaga ini dikelola, lalu nama-nama yang masuk ke dalam pengurus dari Danantara ini begitu ya. Jadi beberapa hal ini yang membuat menurut saya menimbulkan distrust begitu terhadap tidak hanya menurut saya Himbara saja, tetapi juga BUMN secara keseluruhan gitu. Jadi menurut saya ini yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, khususnya oleh Danantara. Ya, apakah Anda sedang mengatakan bahwa dengan mengelola uang sebesar ini dasarnya dan segala pengelolaannya itu belum jelas begitu, Mas Andri? Ya, sebetulnya itu yang jadi masalah gitu ya di publik ini, bahwa Danantara harusnya dikelola secara transparan gitu ya, dan aset-aset yang dikelolanya cukup jelas, harus cukup jelas. Karena ini kan ketakutan dari publik itu adalah terkait dengan dana pihak ketiga yang menjadi aset dari perbankan. Dan ini juga menjadi catatan sendiri bahwa sebetulnya masyarakat juga kaget gitu ya, apakah aset yang dimaksud juga masuk dalamnya adalah dana pihak ketiga. Padahal kalau kita tahu juga terkait dengan regulasi OJK, regulasi perbankan begitu ya, ini dana pihak ketiga tidak bisa sebetulnya dikelola sebagai aset yang nanti akan leverage oleh Danantara gitu. Tapi ini masyarakat masih belum tahu kan sebetulnya ini. Kembali lagi beberapa pertanyaan dari masyarakat masih belum terjawab oleh Danantara. Nah, tentu ya kuncinya adalah bagaimana agar Danantara segera ya memberikan pipeline bisnisnya seperti apa, memberikan terkait dengan rencananya seperti apa ke depan. Dan dalam hal ini kita juga menunggu undang-undang BUMN yang bisa disampaikan kepada publik dan juga Kepresnya. Selama itu masih belum ada, pasti pertanyaan dari masyarakat pasti akan tetap terjadi begitu. Baik, saya pertanyaan yang sama saya ajukan ke Pak Antoni. Pak Antoni, bagaimana pandangan Anda terhadap ajakan menarik dana dari bank-bank pemerintah ini marak sejak peluncuran Danantara? Tadi Pak Andri sudah mengatakan bahwa ya masyarakat masih ragu begitu karena undang-undang BUMN-nya belum jelas, Kepresnya belum jelas, pengawasannya belum jelas begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, artinya kita harus mencermati program Pak Presiden ini dengan positif. Kita harus hadirkan optimisme dan semangat kebersamaan. Artinya memang kalau ini ditarik semua kan sedikit bahaya juga. Tapi jangan sampai program yang sangat baik kita tidak memberikan optimisme kepercayaan kepada Pak pemerintah khususnya. Dalam hal ini adalah cita-cita besar dari program pemerintah yang harus disukseskan bersama. Resiko kita nggak boleh dibilang minim, karena kan setiap bank Himbara dan sebagainya itu kan pasti dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, dan insya Allah ini kan akan menjadi solusi dari solusi kepada masyarakat juga. Dan tentunya kita harapkan bagaimana BUMN yang ada di Indonesia ini juga bisa berkolaborasi dengan sektor swasta. Ya. Kita lihat bagaimana visi Pak Presiden ingin mengangkat BUMN yang ada di Indonesia ini masuk ke
500 Fortune Global misalnya. Dan ini harus kita apresiasi dan kita dukung. Baik, niatnya, cita-citanya mungkin mulia untuk mengembangkan perekonomian Indonesia demi keuntungan untuk anak cucu generasi selanjutnya, begitu kata Pak Presiden ya. Tapi optimisme itu kan bisa dibangun berlandaskan kepercayaan, Pak Antoni. Sementara kepercayaan itu bisa dibentuk dari kejelasan dan transparansi. Bagaimana Anda melihat ini? Saya melihat dan saya hadir kemarin di Istana, diundang. Dan posisi Pak Prabowo sangat komit. Dan posisi CEO BPI Danantara Pak Rosan juga sangat komit terhadap transparansi dan akuntabilitas. Beliau statement menyatakan bahwa siapapun bisa mengaudit. Lembaga manapun, lembaga negara manapun seperti KPK, BPK bisa mengaudit. Asalkan apalagi ada tindak pidana korupsi sebagainya. Terutama BPK, misalkan itu kan ada PSO di sana. Nah itu sangat terbuka. Pak Rosan sudah menyatakan secara terbuka BPK bisa masuk, apalagi KPK. Dan ini saya rasa adalah masa transisi. Bagaimana kita meyakinkan kepercayaan publik. Kita harapkan juga bagaimana media, bagaimana civil society sama-sama memonitoring dan mengingatkan pemerintah. Kami dari perspektif pengusaha insya Allah akan sangat terus mendukung program dari Asta Cita Pak Prabowo. Artinya dengan konsolidasi ini kita bisa memikirkan program-program yang investasi jangka panjang, misalkan hari ini hilirisasi misalnya. Kita ini hilirisasi yang dilakukan 3-5 tahun belakangan ini boleh dibilang berjalan dengan baik. Akan tetapi yang menikmati ini kan yang punya capital. Sementara yang menikmati sekarang ataupun yang menginvestasikan sekarang ini kan dari permodalan investasi asing. Nah, kita harapkan dengan hadirnya konsolidasi Danantara ini, kita juga bisa biayai bagaimana power plant yang berapa gigawatt itu, berapa 67 gigawatt dan sebagainya. Nah, ini harus kita pikirkan bersama. Kalau tidak, ini nggak akan berjalan. Kita hanya bisa, aset negara kita, sumber daya alam kita hanya dikuasai asing. Nah, inilah yang menjadi asal-muasal visi besar dari Pak Prabowo. Ingin investasi, proyek strategis nasional, hilirisasi yang sangat luar biasa ini dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa ibaratnya jangan sampai kita hanya menjadi objek dalam permainan bisnis yang investasi yang besar ini. Kita harus menjadi subjek, pelaku utama. Kalau kita nggak bisa memikirkan bagaimana permodalannya, nah ini kita nggak akan maju-maju. Kita hanya menjadi pekerja di negeri sendiri. Kita inginkan bagaimana Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri, Indonesia bisa menjadi pemain di negeri sendiri. Dan ini yang kita harapkan bersama. Baik, kita akan lanjutkan diskusi mengenai Danantara dan juga penarikan dana oleh masyarakat. Setelah informasi yang berikut ini, Kepala BPI Danantara Rosan Ruslani menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan lembaga yang tidak kebal hukum dan siap diaudit oleh lembaga berwenang termasuk KPK dan BPK. Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden. Itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya. Pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar, ya. Ya, itu tadi statement dari Bapak Rosan. Saya ke Mas Andri, tapi sebelumnya kita tahan dulu. Kita akan menuju ke kantor DPP PDIP. Kita simak informasinya berikut ini. Kembali ke sesi dialog bersama Bapak Antoni Leong dari HIPMI dan juga Bapak Andri Satrio dari Ekonom Indef di Sindo Prime. Selamat malam Pak Antoni, Pak Andri masih bersama kami?
Malam. Ya, tadi sempat ada statement yang kita saksikan bersama Pak Roslan sebagai pimpinan Danantara itu menyatakan bahwa memastikan Danantara ini bisa diaudit oleh KPK dan BPK. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Andri? Karena sebelumnya ini sempat ada isu bahwa tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK, tidak tersentuh begitu. Tapi ternyata Bapak Roslan mengatakan memastikan bahwa bisa diaudit. Iya, memang kan sebetulnya kalau kita melihat ini kembali lagi pada statement saya di awal karena tidak ada undang-undang BUMN yang dipublikasikan kepada publik, gitu ya. Lalu Kepresnya belum ada juga dipublikasikan kepada publik. Jadi meskipun sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, kita tahu bahwa RUU BUMN sebelumnya itu sudah mengkategorisasikan bahwa BUMN itu tidak masuk ke dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga tidak cocok juga dengan Undang-Undang Keuangan Negara, tidak cocok juga dengan Undang-Undang BPK. Dalam hal ini memang kesulitan untuk dilakukan audit karena tadi frasa dari kekayaan negara yang dipisahkan itu tidak ada lagi di dalam RUU BUMN. Nah sekarang pertanyaannya adalah Pak Rosan itu merujuk kepada undang-undang mana? Undang-undang yang baru begitu ya. Undang-undang baru kan kita juga tidak tahu isinya seperti apa. Apakah memang ada lembaga audit? Nah ini kembali lagi kalau misalnya ada komite audit atau oversight committee yang disebutkan oleh Pak Rosan, maka ini menjadi pertanyaan publik kembali. Berarti strukturnya ada lagi yang baru nih. Ada oversight committee-nya, ada auditor BPK, KPK, semuanya dimasukin ke dalam situ gitu ya. Nah ini yang menurut saya jadi pertanyaan. Sebetulnya audit itu diperlukan untuk apa sih? Karena kita melihat bahwa di dalam BUMN-BUMN yang ada di bawah Danantara, 7 BUMN yang ada di bawah Danantara, yaitu Pertamina dan PLN masih menerima PSO. Dan PLN masih menerima PMN. Nah sekarang ada isu lagi yang dilontarkan oleh Direktur Operasional dari Danantara bahwa seluruh BUMN masuk ke dalam Danantara. Maka ini jadi pertanyaan bahwa BUMN yang sakit itu akan masuk ke dalam Danantara. Ini akan membuat portofolio dari Danantara sendiri itu tidak cukup appealing bagi investor asing. Padahal keinginan dari Presiden itu adalah dengan adanya Danantara, investor itu mau sebetulnya berinvestasi di BUMN-BUMN ini gitu ya. Dan juga mereka bisa menggunakan aset manajemennya untuk bisa berinvestasi di luar Indonesia atau di proyek-proyek strategis yang akan diusulkan. Nah ini kan kembali lagi transparansi kepada publiknya itu posisinya di mana begitu ya, karena menurut saya jawaban yang bisa dilakukan oleh Danantara dan juga Kementerian BUMN itu adalah mengeluarkan undang-undang BUMN dan Kepres kepada publik sehingga clear, jadi jelas bahwa strukturnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, jadi cukup clear. Nah, ini Kak, kembali lagi ya tadi pernyataan saya bahwa menjadi pertanyaan lagi ya, pertanyaan yang menghasilkan pertanyaan bahwa seluruh BUMN masuk ke dalam Danantara. Pertanyaan selanjutnya, Kementerian BUMN untuk apa? Untuk apa hadir gitu. Jadi lebih baik ya berarti ini dilimpahkan semua ke Danantara begitu. Dibubarkan tuh kalau kata-kata ini. Ya menurut saya make sense karena begini Mbak. Kementerian BUMN di luar Indonesia itu tidak ada. Kementerian yang mengampu BUMN yang di luar Indonesia itu adalah Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena ada aset negara di sana, ada uang negara yang disuntikan di sana, sehingga harus ada pertanggungjawaban kepada DPR dan juga kepada Kementerian Keuangan. Baik, salah satu yang tadi Anda sebutkan soal BUMN yang tergabung di Danantara itu PLN dan juga kaitannya apakah Pertamina. Iya, apakah ini juga kaitannya dengan statement Anda tentang kekhawatiran pembentukan Danantara ini akan berimbas pada subsidi listrik dan BBM? Ya tentunya ini kan jadi pertanyaan bagi publik ya, bahwa bisa jadi ke depan investasi aset yang akan digunakan itu adalah aset strategis pemerintah
Dalam hal ini asetnya berada di dalam BUMN, dan juga pastinya akan ada pertanyaan-pertanyaan apakah yang dikedepankan itu adalah return on investment atau yang dikedepankan adalah pelayanan publik melalui fasilitas, salah satunya seperti subsidi ini. Maka yang ingin saya berikan gitu ya, jalan tengahnya adalah bagaimana kalau PSO yang disuntikan ke dalam BUMN energi ini, baik itu Pertamina maupun PLN, itu dipisahkan dari Danantara. Sehingga jelas kan bahwa oke, di dalamnya masih ada subsidi, masih ada uang negara di sana, maka pertanggungjawabannya adalah nanti ke DPR dan juga kepada Kementerian BUMN. Dan juga mungkin Kementerian Keuangan ya dalam hal ini. Nah, jadi kita harus tahu rules-nya seperti apa. Tapi ya kembali lagi tidak bisa dijawab karena undang-undangnya belum dipublish kepada publik. Ya, ke Pak Antoni sekarang. Pak Antoni, kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ini merupakan dasar kekhawatiran masyarakat tentunya juga karena undang-undangnya belum jelas, dasarnya belum jelas, mekanisme pengawasannya bagaimana, dan sebagai mengacu pada undang-undang yang mana. Itu semua menimbulkan banyak poin-poin yang menjadi dasar kekhawatiran masyarakat. Sehingga isu ini, viralnya penarikan dana ini akhirnya muncul begitu. Nah, kami paham bahwa HIPMI dalam posisi mendorong masyarakat untuk pro program pemerintah, dalam hal ini Danantara begitu. Tapi niat baik itu sekali lagi harus dipercayai atau didukung atau didorong dari sisi mana, Pak? Kepercayaan publik itu bisa dibentuk. Ya, tentunya niat baik dan kepercayaan gitu kan harus kita kritisi juga bagaimana kita melihat hari ini semangat dari Pak Prabowo adalah memisahkan bagaimana kepentingan profesionalisme BUMN dari kepentingan politik, menjauhkan dari keuntungan-keuntungan ataupun menjauhkan aset-aset negara yang begitu besar ini dari kepentingan politik. Bisa jadi seperti itu. Karena kami melihat Danantara ini kan kalangan profesional, nggak ada partai politik yang jadi pengurusnya. Nah, ini menjadi salah satu poin bagus sebenarnya. Tapi ya tentunya dari paparan dari Pak Andri terkait bagaimana terkait PSO, subsidi dan sebagainya memang harus menjadi diskursus juga. Hari ini sampai sekarang memang belum clear terkait bagaimana pemisahan ataupun tupoksi yang BUMN 7 BUMN ini di Danantara. Dan kita melihat hari ini bagaimana Krakatau Steel, hari ini bagaimana BUMN Karya. Aku nggak tahu detail ya bagaimana hitungan apakah aset ini termasuk hutang, equity, dan semuanya itu termasuk aset nggak itu. Nah, ini kan harus kita clearkan juga definisinya, jangan sampai kelihatan aset 15.000 triliun tapi itu banyak utang juga. Ya tentu ini harus jadi kontrol bersama, dan kita harapkan bagaimana pemerintah juga segera bisa merilis ataupun menyampaikan secara detail program-program dari Danantara. Visi misinya seperti apa? Karena ini jangan sampai tentunya ada masukan bagaimana hari ini Jiwasraya, bagaimana hari ini dana pensiun yang kita percaya kepada negara ini juga sampai sekarang juga belum jelas. Jangan sampai ini kan ada aspirasi seperti itu yang harus kita terima juga. Kita harapkan Danantara ataupun dari posisi pemerintah bisa menjelaskan ini secara spesifik. Tapi secara nawanya, secara semangatnya ini tentunya kami harus mendukung, karena ini kita bisa berdiri sama tegak dengan Singapura, berdiri sama tegak dengan negara-negara lain yang memiliki aset seperti di atas mungkin 10.000 triliun dan sebagainya. Ini yang perlu kita lihat dari sisi positif. Baik, kita nantikan bersama transparansi dari Danantara oleh pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Terima kasih Pak Antoni Leong, Wasekjen HIPMI, dan juga Pak Andri Satrio, Ekonom Indef, sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar lebih dari 0,5 triliun dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menjelaskan penyitaan uang senilai 565 miliar rupiah ini dilakukan terhadap 9 tersangka swasta. Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan 11 tersangka. Salah satunya adalah ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong. Ia diduga melakukan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 578 miliar rupiah. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925,25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta. Sebelumnya berkas perkara kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong mengaku siap menjalani persidangan dan yakin kebenaran akan terungkap. Dengan pengawalan ketat, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong pada Jumat siang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tom Lembong beserta berkas perkara kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah berkas perkaranya dinyatakan selesai dan siap disidangkan. Saat penyerahan sempat terjadi ketegangan antara Thomas Lembong dengan penyidik kejaksaan yang melarang Tom Lembong bicara kepada wartawan. Saya punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya Pak, punya hak untuk berbicara ya? Iya Pak. Saya punya hak ya untuk berbicara? Betul. Ya. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme ya kan dari kejaksaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Ini wartawan sini boleh? Oke, sebentar aja ya. Ya, gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak? Ya, kita terus kooperatif dan berupaya untuk kondusif. Tapi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi kalau diinterupsi terus Pak, maaf. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Ya. Terima kasih. Kami siap disidangkan Pak. Pak Tom harapannya atau gimana Pak Tom? Mungkin harapannya ketika di pengadilan nanti Pak Tom. Tentunya tetap saja kebenaran terungkap. Ya, supaya kebenaran terungkap dan tolong kasih jalan. Keadilan Kasih jalan. Maaf, kasih jalan. Ayo kita kejar waktu. Tom Lembong akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Adapun tersangka yang kami terima dan ada 2 orang. Yang pertama atas nama PTL, yang kedua atas nama CS, Thomas Trikasih Lembong dan Charles Sitorus. Terhadap kedua tersangka tersebut pada tahap 2 atau beralih tanggung jawabnya dari penyidik pada penuntut umum, oleh penuntut umum dilakukan penahanan. Selain Tom Lembong, Kejagung juga melimpahkan berkas perkara mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus.
Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sebuah rumah mewah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Penggeledahan rumah Riza Khalid ini berada di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Riza Khalid merupakan ayah dari tersangka kasus yang sama, Muhammad Keri Andrianto Riza, yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Selain penyidik Kejaksaan Agung, 15 anggota TNI juga turut membersamai. Selain menggeledah rumah Riza Khalid, penyidik juga menggeledah kantor di Plaza Asia, lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman. Kejagung menyebut dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina telah menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Kerugian terbesar berasal dari pemberian kompensasi energi pada 2023 yang mencapai 126 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero periode 2018-2023. Kejagung menyebut kasus tersebut telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian negara tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri mencapai 35 triliun rupiah. Kerugian akibat impor minyak mentah melalui perantara atau broker mencapai 2,7 triliun rupiah. Selain itu, impor BBM melalui mekanisme yang sama menyebabkan kerugian sekitar 9 triliun rupiah. Kejagung mencatat komponen kerugian terbesar berasal dari pemberian kompensasi energi pada 2023 yang mencapai 126 triliun rupiah. Sementara itu, pemberian subsidi BBM pada tahun yang sama menyebabkan kerugian negara mencapai 21 triliun rupiah. Skema impor yang dilakukan secara melawan hukum ini menyebabkan harga dasar BBM yang lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada peningkatan beban kompensasi dan subsidi yang harus ditanggung oleh APBN. Berdasarkan hasil penyelidikan, mekanisme yang dilakukan oleh para tersangka melibatkan pengkondisian produk kilang dalam negeri agar menurun, sehingga membutuhkan minyak mentah dan produk kilang lebih banyak dipenuhi oleh impor. Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah. Negara rugi 193 triliun rupiah dalam korupsi ini. Kejaksaan Agung menetapkan Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga bersama 3 pejabat Pertamina lainnya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKSK 2018-2023. Total 7 tersangka merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Pada 2018, Menteri ESDM mewajibkan Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan swasta harus menawarkan ke Pertamina lebih dulu sebelum mengekspor. Namun PT Kilang Pertamina Internasional diduga tidak mengikuti ketentuan ini dan Pertamina malah impor minyak mentah. Diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, yaitu tersangka SDS, AP, RS dan JF bersama dengan demut atau broker. Bahkan dalam pengadaan produk kilang, Rifa Siahaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembelian Pertalite RON 90, namun membayar seharga dengan Pertamax RON 92 dan dioplos menjadi Pertamax di depo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Sekretaris Keamanan Rusia Sergei Shoigu di Istana Negara siang tadi. Keduanya menggelar pertemuan bilateral. Prabowo mengaku senang dengan kedatangan Sergei, namun ia menilai waktu Sergei di tanah air terlalu singkat.
Kepada Sergei, Prabowo lantas bertanya kabar Presiden Rusia Vladimir Putin. Sergei lalu menjawab pertanyaan Prabowo dan memberikan sebuah map ke Prabowo. Keduanya lantas menggelar pertemuan bilateral secara tertutup. Shoigu membahas beragam isu penting dalam hubungan bilateral Rusia dengan Indonesia. Beberapa topik pembicaraan yang dibahas antara lain kerjasama pertahanan dan juga keamanan. Kedatangan